awal mula ngerintis cacing ini 7 kilo mati semua waktu itu dengan uang yang sangat-sangat tipis. Itu sangat-sangat pahit menurut kami. Tapi apa kami menyerah? Enggak, karena waktu itu benar-benar udah butuh uang, udah nggak kerja, nggak ada penghasilan sama sekali. Jadi mau gimana caranya ini bisa menghasilkan untuk kedepannya. Dulu kami awal mencoba di budidaya cacing itu kami pakai gerajian kayu. Yang perlu diketahui di gerajian kayu apakah bisa buat ternak? Bisa sekali. Tapi ini perlu pengolahan karena gerajian kayu seringkali di tempat gerajian bercampur dengan solar. Jadi perlu adanya pengolahan. Yang kami lakukan waktu itu dengan berbagai cara, diajarin ABC, tapi kok nggak ketemu. Akhirnya kami ketemu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir, umur 24 tahun, alamat Wanadadi, RT 1 RW 5, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Usaha di bidang percacingan, namanya Farm Banjarnegara. Farm sendiri kami mengawali sendiri, ngerintis sendiri, cuman berjalannya waktu sama keluarga, sama bapak, ibu, sama saudara juga. Mungkin dari awal banget, memang dari dulu banget udah tertarik di dunia usaha. Kami coba berbagai hal, kami coba jualan headset, jualan sepatu, dan lain-lainnya, termasuk Facebook Ads. Cuman karena waktu itu budgetnya udah ke-spend banyak di usaha yang lain, waktu itu udah nipis banget, kepentok lah, mau usaha apa lagi sih? Gak ingat dulu pernah searching di YouTube terkait usaha cacing. Dulu agak ragu, waktu searching itu dulu banget udah pernah searching, cuman ragu karena lihat cacing aja, walaupun dulu suka mancing, cuman lihat aja tuh mau kayak mual gimana sih. Termasuk ketika awal ngerintis pun kami pun masih merasa mual. Ya gimana sih, orang nggak terbiasa lihat cacing banyak. Cuman karena waktu itu udah bener-bener mepet, uang mungkin hampir minus, kepikiran ini udahlah, mungkin ini pilihan terakhir. Jadi kami terjunlah di percacingan dan alhamdulillah udah bertahan sampai 5 tahun ini. Untuk awal mula sebenarnya karena cacing ini kan bisa dibilang modalnya minim sekali. Waktu itu mungkin ratusan ribu. Cuman karena saya berusaha total di sini, saya bikin rak satu ini itu kisaran 300 sampai 500 ribu, sama cacingnya itu kisaran 300 ribuan. Tapi itu pun ketika awal dapat 7 kilo cacing, ya mati semua karena masih belajar. Tapi karena udah mepet banget, udah nggak ada opsi lain, udahlah berusaha tak fokuskan di sini dan alhamdulillah masih bertahan. Untuk belajarnya sendiri, secara ternak kami ada guru, jadi kami pernah belajar di Gombong, di Kebumen. Tapi sisanya utamanya marketing, kami belajar otodidak, ya termasuk di YouTube dan lain-lainnya. Untuk cacing tanah yang ada di Farm Banjarnegara meliputi ada tiga sih, ANC, Lumbricus, sama Tiger. Nah ini punya pangsa pasar yang agak mirip tapi berbeda. Pertama ada ANC, yang kedua Tiger, yang ketiganya Lumbricus rubellus. Untuk ANC ini lebih umum untuk buat mancing, terus pakan ternak kayak ikan predator, murai batu dan lain-lainnya. Itu lebih umum ke situ. Kalau untuk cacing Tiger lebih condong di pemancingan, tapi bisa juga buat obat-obatan karena kandungan proteinnya. Untuk Lumbricus ini lebih spesifik di kapsul, maksudnya untuk kosmetik yang sering viral, katanya sering terkenal cacing kosmetik Lumbricus rubellus atau cacing kosmetik. Jadi biasanya masuk ke perusahaan-perusahaan kosmetik, terus untuk pembuatan kapsul cacing, obat-obatan dan lain sebagainya. Ini berbicara di pasar yang paling bawah ya, kayak kita cacing mentah kita jual langsung ke orang. Itu paling banyak kebutuhannya di cacing ANC karena yaitu buat mancing, buat pakan ikan predator, terus peternak-peternak murai, peternak kanis itu masuknya ke situ kalau ANC. Nah, kalau Tiger yaitu karena lebih spesifik, otomatis pangsa pasarnya lebih mengerucut, termasuk di Lumbricus karena condongnya di obat-obatan. Contoh kapsul cacing kompetitornya atau pesaingnya apa sih, kayak paracetamol karena sama-sama menurunkan panas. Cuman ya itu pemasarannya akan lebih menantang daripada yang ANC. Untuk mengalami kegagalan jelas, waktu itu pernah awal mula ngerintis cacing ini 7 kilo mati semua waktu itu dengan uang yang sangat-sangat tipis. Itu sangat-sangat pahit menurut kami. Walaupun ya pahitnya kegagalan tiap orang kan berbeda.
menurut kesanggupan masing-masing. Tapi menurut kami 7 kilo dengan uang yang sangat tipis itu sangat-sangat menyakitkan. Tapi apa kami menyerah? Enggak, karena waktu itu benar-benar udah butuh uang, udah nggak kerja, nggak ada penghasilan sama sekali. Jadi mau gimana caranya ini bisa menghasilkan untuk kedepannya. Ya seperti ini alhamdulillah. Waktu itu faktor kegagalannya di media. Karena apa? Media ini sangat vital. Dulu kami awal mencoba di percacingan ini, di budidaya cacing itu, kami pakai gerajian kayu. Yang perlu diketahui di gerajian kayu apakah bisa buat ternak? Bisa sekali. Tapi ini perlu pengolahan. Karena gerajian kayu seringkali di tempat gerajian itu bercampur dengan solar. Ketika bercampur dengan solar, cacing tidak bisa hidup di situ, bergabung dengan bahan-bahan kimia seperti itu. Jadi perlu adanya pengolahan. Yang kami lakukan waktu itu dengan berbagai cara, diajarin ABC, tapi kok nggak ketemu. Akhirnya kami ketemu sendiri. Kami contoh ada karung, terus ada gerajian di situ, disiram selama 3 sampai 1 minggu. Dalam 1 hari itu sekitar 3 ember. Nah itu terus begitu, nanti kan solarnya turun lah, itu baru bisa dipakai. Untuk hama jelas ada hamanya. Ya setiap usaha pasti ada resikonya, termasuk di cacing. Ini salah satunya hama juga. Dari media tadi udah, terus hama. Untuk hama ini cukup banyak, tapi ya nggak sebanyak yang lain. Hamanya apa sih? Ayam, jelas. Ayam-ayam tetangga atau ayamnya kita sendiri harus dikurung jauh-jauh dari peternakan kita. Karena ketika itu terlalu dekat atau mungkin nggak sengaja kebuka pintunya, itu cacingnya akan dimakan sama ayam. Tapi itu nggak terlalu parah. Yang paling parah apa? Tikus. Kami berusaha apapun, tikus itu pasti datang. Udah kami ventilasi kami tutup dengan jaring besi, ternyata giginya tikus lebih kuat pun dijebol. Akhirnya kami ketemu paling ampuh itu apa? Racun. Udah itu paling mentok di racun. Karena ketika racun memang matinya dia nyebar, cuman kayak tikusnya itu kapok. Jadi kami selama 5 tahun ini udah mencoba berbagai hal media. Mana sih yang terbaik dari gerajian kayu, bekas log jamur, ampas aren, terus kokopit. Yang paling baik apa dan paling bagus? Log jamur sama ampas aren. Ampas tebu bagus, tapi kami susah mendapatkannya karena jauh dari pabrik-pabrik pengolahan gula. Karena kami ingin profit yang lebih tebal, kami berpikir gimana caranya agar mendapatkan profit yang lebih banyak, tapi kualitas cacing tetap terjaga. Jadi kami selama ini pakai campuran antara log jamur dengan ampas aren. Bisa dibilang kalau ternak cacing itu mudah, tapi telaten. Nah ini yang perlu dihitung. Yang kami alami ketika proses, misal ini indukan disuruh bertelur di satu kotak, didiamkan 1 bulan, itu udah ada telurnya. Nanti indukannya dipisah. Di situ kan udah ada telurnya di media itu. Ketika menetaskan itu sebenarnya mudah banget karena nggak perlu dikasih makan cuma sedikit-sedikit. Terus dijaga kelembapannya, udah cukup itu. Tapi paling PR itu ketika membesarkan dari cacing yang umur 1 bulan ke umur 3 bulan. Gimana caranya cacingnya besar? Ini PR sekali karena kami mencoba ABCD, ternyata masih kok perasaan hasil telurnya juga bagus, hasil penetasannya juga bagus, kok hasilnya kecil-kecil, nggak bisa besar-besar kayak yang lain gitu kan. Akhirnya kami belajar lagi, kami belajar dari buku, dari YouTube dan lain-lainnya. Oh ternyata utamanya atau biang keroknya adalah jarang diganti media atau terlalu lama cacing tanah itu di media tersebut. Contoh, cacing tanah ketika di rak A itu udah 1 bulan, jadi akan berubah warnanya hitam. Untuk ke-2 bulan makin hitam, dan ke umur ke-3 bulan itu makin pekat hitamnya, dan saya jamin itu cacingnya kecil-kecil dan bisa dibilang mati. Karena harus diganti. Cara menggantinya gimana? Contoh di rak, jadi kayak disisir atasnya di siang hari. Karena kalau di malam hari kan dia cacing condong di atas media, tapi kalau di malam hari dia akan lebih ke bawah. Jadi di siang hari disisir atasnya. Kenapa disisir atasnya? Untuk mengurangi media yang sudah bercampur dengan kotoran tersebut. Jadi misal ketinggian segini, ambil 50%-nya atau setengahnya, diambil terus ditambahkan dengan media yang baru. Seperti itu berulang. Jangka waktunya berapa? Harusnya sering. Cuman kalau nggak terlalu telaten atau mungkin disambi sama kegiatan yang lain, 2 minggu sekali udah maksimal. Diganti dengan media yang baru setengahnya. Nggak perlu semuanya. Kalau semuanya juga kadang resiko. Kenapa bisa beresiko? Karena media baru itu biasanya mengeluarkan gas atau panas. Itu beresiko dengan cacing tanah itu sendiri.
Ini mungkin tiap orang kan punya karakter masing-masing. Mungkin karena saya dari dulu itu kayak suka di bidang pemasaran, ya nggak terlalu suka juga. Cuman kayaknya memang kenapa saya milih, sampai sekarang saya lebih condong di pemasarannya karena perputaran uangnya lebih cepat. Itu yang pertama. Kalau di peternakan, itu kan kita nunggu panen, terus lebih telaten di kandang. Sedangkan saya itu lebih suka berinteraksi dengan banyak orang. Yaitu kembalinya ke tiap orang masing-masing. Tapi kan ternyata ada orang juga yang terbiasa dengan peternakan, tapi dipaksakan di pemasaran itu kurang karena mungkin orangnya introvert, susah berkomunikasi dengan orang lain gitu. Tapi lebih menguntungkan mana? Fokus di budidaya atau di fokus pemasaran? Tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau misal modalnya cukup besar, saya sarankan di budidaya. Cuman ketika di budidaya pasti ada PR. Pemasarannya gimana? Coba lobby deh, lobby. Kalau enggak, cari dulu supplier-supplier yang bisa menampung. Kalau enggak punya opsi, ya ternak dulu. Mungkin buat pakan lele, buat pakan apalah. Jadi ada dulu barangnya, nanti pemasarannya mengikuti. Kalau di pemasaran, ini kami sarankan untuk orang-orang yang modalnya tipis seperti saya waktu dulu untuk merintis. Karena ketika modalnya tipis, sedangkan kita butuh makan, kita butuh penghasilan untuk menghidupi mungkin keluarga, terlalu di budidaya nanti ya ibaratnya bensinnya udah habis duluan. Jadi kami sarankan nanti orang-orang yang mulai usaha apapun termasuk cacing tanah, kami sarankan mulailah di pemasarannya. Terus cacingnya dari mana? Ambil dari supplier, di Facebook banyak kok. Kalau mau ambil juga dari kami, insya Allah bisa juga. Jadi ambil dari supplier, pasarkan, diajarkan. Cara pemasaran gimana? Coba titipkan ke toko-toko burung, toko-toko pancing, coba negosiasi. Kalau ternyata kok nggak dapat, coba yang lain, pasti dapat kok. Yakin bahwa rezeki kita itu ada di tempat itu. Kalau nggak ada, ya udah pindah ke tempat lain. Kita terlalu fokus di masalah, ya masalah itu akan terus datang. Tapi ketika kita fokusnya di peluang, akan banyak sekali peluang yang terbuka lebar. Untuk ternak cacing ke depan, apakah masih peluangnya masih besar? Masih besar banget. Cuman ya itu, seringkali mungkin saya buka juga di sini, udah lumayan banyak peternak-peternak itu gulung tikar. Kenapa? Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Karena mereka itu terlalu fokus di satu pintu. Cuma mengandalkan supplier. Ketika suppliernya bodong bahasanya, atau hanya mempermainkan kita, atau mempermainkan harga, ya kita kan mengambil profit kan agak susah. Ya alasan itu pada gulung tikar. Padahal kan opsinya banyak. Tinggal kita mau ikhtiar lebih nggak? Kita mau berusaha lebih apa enggak? Kalau terbuka lebar banget. Kapsul masih bisa. Bahkan di Bali udah ada yang produksi besar-besaran, itu produksi pelet dari salah satunya protein utamanya dari cacing. Coba, peluangnya banyak, tinggal kita mau nggak berikhtiar lebih. Kalau kita ngikutin pasar yang sudah ada, ya siapa aja terlunta-lunta gitu. Untuk Farm Banjarnegara sendiri, kami pernah ada yang tanya ke kami, ada nggak pikiran ke usaha yang lain gitu? Ya kalau godaan usaha pasti banyak dong. Pasti udah godaan usaha banyak, pengen usaha fashion ini. Tapi kita harus fokus dulu. Dan saya untuk ke depan belum kepikiran sama sekali untuk ke yang lain. Karena ini masih bisa dikembangkan. Jadi anggaplah cacing tanah ini udah di mentahannya atau di kami dititip-titipkan udah ada tim yang mengcover. Kalau kami sendiri pengen banget di kapsul cacing atau di pupuknya. Nah ini yang belum kami ceritakan tadi. Pupuknya juga potensial sekali karena di luar negeri yang sudah sadar akan pupuk organik itu mahal di sana. Cuman kan karena di Indonesia ini belum terlalu banyak yang teredukasi para petani tentang pupuk organik. Jadinya ya harganya ngikut-ngikut yang lain. Tapi nggak apa-apa, apakah masih berpeluang? Masih sekali gitu kan. Tinggal kita kembalinya mau berikhtiar lebih apa enggak. Jadi rencananya kalau setelah ini ada yang mengcover yang utama cacing yang seperti ini di kami kan titipkan ke toko-toko burung, toko pancing. Kalau udah ada yang mengcover tim ya kami kepengennya kalau nggak di kapsul di pupuknya. Karena itu masih potensial sekali. Monggo bagi teman-teman yang mau belajar cacing nanti bisa chat kami. Nanti kami minta tolong cantumkan di deskripsi. Kami WA punya. Terus kalau mau ada yang order dari luar kota, nanti bisa ke Shopee. Kami kan pemasaran di offline, kalau di offline dan online. Untuk offline, kami di Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung. Masih di situ. Tapi untuk kalau yang dari Jakarta gimana kalau mau order? Bisa, nanti lewat Shopee. Kami baru pengiriman di Pulau Jawa karena kami berusaha kirim ke luar pulau itu kebanyakan mati dan sering diprotes sama ekspedisinya. Jadi kami belum terima untuk yang order luar pulau, tapi yang masih dalam Pulau Jawa kami kirimkan insya Allah. Nanti ada di Shopee, Tokopedia juga ada. Kami untuk sosmednya ada Instagram, Facebook, YouTube. Nanti bisa dicek di deskripsi.
Oke, untuk teman-teman, kalau buat teman-teman channel YouTube ini dirasa bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa subscribe, notif, tombol lonceng atau apa itu tinggal dipencet gratis kok. Dan jangan lupa di-share ke teman-temannya, siapa tahu lebih bermanfaat, atau ke sanak saudara. Jangan lupa subscribe channel 1000 Mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.